Di Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung selalu memantik rasa ingin tahu. Dari kisah pedagang pasar hingga juragan sawah, banyak cerita tentang wali yang santun namun penuh kejutan. Ada yang berkata, satu kalimatnya bisa meredakan amarah sekampung. Ada pula yang mengaku hidupnya berubah oleh nasihat sederhana. Malam ini, kita mengurai jejak seorang tokoh yang nyentrik, jenaka, dan berani. Sosok yang bikin heboh karena cara dakwahnya menyentuh urusan paling dekat, harga diri, kerja, dan kebersamaan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel yang menelusuri jejak sejarah, legenda, dan kearifan Nusantara. Malam ini kita bertamu ke Pati untuk mengenal Syekh Jangkung, wali nyentrik yang kisahnya tumbuh dari obrolan warung hingga pengajian kampung. Kalau suka konten seperti ini, dukung kami dengan subscribe, aktifkan lonceng, beri like, dan tuliskan pendapatmu di komentar. Dukunganmu membuat riset semakin rapi dan cerita-cerita lokal terus hidup di layar Anda. Di pesisir utara Jawa, antara Sungai Juwana yang luas dan hamparan sawah yang subur, hidup seorang tokoh yang oleh masyarakat Pati dikenal sebagai Syekh Jangkung. Dalam banyak tutur, ia disebut juga Saridin, nama yang diucapkan lirih saat orang tua menasihati anaknya untuk bersikap rendah hati. Masa hidupnya terkait periode penyebaran Islam di Jawa ketika para mubalik menanamkan ajaran melalui pasar, pelabuhan, dan padepokan rakyat. Pati saat itu adalah simpang lalu lintas gagasan. Nelayan bertemu saudagar, petani bertemu santri, dan setiap pertemuan melahirkan cerita. Di tengah lanskap itu, Saridin tumbuh sebagai pribadi yang akrab dengan keseharian. Ia memandang ilmu bukan sebagai benda dirak, melainkan alat untuk menolong. Karena dekat dengan rakyat kecil, bahasanya lugas dan jenaka. Ia memilih jalan pengabdian yang sederhana, menyapa sebelum mengajar, mendengar sebelum menilai. Sumber-sumber lisan menempatkannya dekat dengan jejaring ulama sejaman. Namun yang paling diingat justru caranya menurunkan ajaran besar ke dalam bahasa dapur, ladang, dan dermaga. Nama Jangkung kerap dikaitkan dengan postur dan kelenturan gerak. Namun lebih dari itu, ia tinggi karena budi. Orang desa menilainya bukan dari jubah, melainkan dari kebermanfaatan. Kisah-kisah awal menyebut ia kerap hadir di sawah saat subuh, membantu memeriksa saluran air, lalu baru beranjak ke surau untuk mengaji bersama warga. Pengajiannya tidak formal, siapa saja boleh duduk. Anak-anak, pedagang, buruh angkut, bahkan mereka yang ragu untuk datang sekalipun. Konon, rumahnya sederhana dan pintunya jarang tertutup. Warga yang resah atas urusan panen, waris, atau sengketa batas lahan datang meminta pandangan. Saridin menggeser nasihat dari mimbar ke meja lincak bambu, dari kalimat-kalimat berat ke perumpamaan yang dekat, sehingga ajaran yang seolah jauh menjadi menyejukkan. Disitulah awal mengapa ia disebut nyentrik, bukan karena aneh, tetapi karena memilih jalur yang paling manusiawi, bertemu orang di tempat mereka berada. Kenyentrikan Syekh Jangkung sering disalahpahami sebagai keinginan tampil berbeda, padahal intinya adalah memilih cara komunikasi yang bersandar pada akal sehat dan empati. Ketika sebagian orang mengira kebenaran hanya lahir dari kalimat yang tinggi, ia menunjukkan bahwa senyum, pertanyaan singkat, atau guyon tipis bisa membuka hati yang paling tertutup. Ia tidak terburu-buru mengoreksi. Ia mengantar orang menemukan sendiri alasan untuk berubah. Dalam pengajian pasar, ia kerap memulai dengan cerita pendek, kisah cangkul, timbangan, dan air sungai. Cerita-cerita ini menjadi cermin. Orang yang merasa tercermin biasanya tersenyum sebelum mengangguk. Saat seorang pemuda memamerkan hafalan untuk mendapat pujian, Syekh Jangkung menyodorkan kerja kecil. Bantu menimba air wudhu bagi jamaah lansia. Ilmu yang baik
Kalau menumbuhkan pelayanan, akan harum, katanya. Pemuda itu paham, hafalan dan kerendahan hati seharusnya berjalan seiring. Metode lainnya adalah tindakan simbolik. Ketika pedagang saling mencelekakan, ia tidak langsung menceramahi. Ia justru membeli dari yang paling minder, memuji dengan tulus, lalu duduk di tengah lorong. Suasana yang tadinya keras menjadi teduh. Orang merasa dilihat, bukan diadili. Inilah kunci pendekatannya, memulihkan kepercayaan diri sebelum mengajak pada kebaikan yang lebih besar. Syekh Jangkung juga piawai menyeimbangkan realitas dan harapan. Ia mengajarkan doa dengan tekun, namun menegaskan pentingnya ikhtiar. Saat air sungai meluap, ia turun langsung, memegang pacul, menunjukkan bahwa doa paling khusyuk adalah doa yang bergerak. Pesannya sederhana, langkah kecil yang dikerjakan bersama lebih kuat daripada rencana besar yang berhenti di mulut. Karena itu, dakwahnya terasa ngena. Orang tidak merasa digurui, melainkan diajak. Mereka yang gelisah menemukan jalan pulang, mereka yang sombong menemukan cermin, dan mereka yang lelah menemukan tempat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjuangan. Kisah 1. Harga diri di ujung cangkul. Seorang juragan dikenal suka meremehkan petani. Ia menganggap panen hanya soal uang dan perintah. Suatu sore, Syekh Jangkung mengundangnya ke sawah. Ia meminta juragan itu memegang cangkul dan mengangkat tanah basah beberapa kali. Keringat mulai jatuh. "Berat ya," ujar Syekh Jangkung. "Itulah beban yang engkau ringankan dengan kata-kata meremehkan. Tanpa tangan ini, meja makanmu akan sepi." Juragan menunduk. Sejak hari itu, ia mendanai perbaikan irigasi dan membagi hasil lebih adil. Kabar perubahan itu menyebar cepat, membuat warga heboh sekaligus lega. Persaingan membuat pedagang saling menyindir. Pembeli malas datang karena suasana panas. Syekh Jangkung duduk di tengah pasar, menyapa satu persatu, mencoba bumbu, menimbang kain, memuji rasa dan kerapian. Ia lalu membeli dari penjual yang paling takut dikesampingkan. Kalau seorang jatuh, yang lain ikut sibuk menarik kursi. Siapa yang menegakkan? Katanya pelan. Para pedagang terdiam, lalu saling meminta maaf. Besoknya pasar ramai kembali, namun dengan nada ramah. Orang mengingat hari itu sebagai momen ketika gengsi ditukar dengan kerjasama. Sungai meluap setelah hujan berhari. Warga panik, saling menyalahkan, ada yang hanya berdoa tanpa bergerak. Syekh Jangkung mengumpulkan orang, tunjukkan titik lemah tanggul, lalu mengatur gotong royong. Ada yang menumpuk karung pasir, ada yang menebang bambu untuk penahan, ada yang memasak untuk relawan. Air mengikuti jalan yang manusia buat, ucapnya. Ketika air mulai tertib, doa dilantunkan dengan dada lapang. Sejak itu warga paham, keselamatan lahir dari perpaduan ikhtiar, kebersamaan, dan harapan. 3 kisah ini hidup dalam berbagai versi cerita rakyat. Perbedaannya terletak pada detail, namun inti pesannya serupa. Menegur tanpa melukai, menolong tanpa menuntut balas, dan menguatkan tanpa membuat orang merasa kecil. Inilah alasan mengapa tindakan Syekh Jangkung sering bikin heboh. Heboh karena menyentuh nurani, bukan karena keributan. Di berbagai sudut Pati, orang menyebut sebuah kompleks yang dihormati sebagai tempat peristirahatan Syekh Jangkung. Gapura sederhana menyambut pelancong rohani yang datang pada pagi buta maupun di senja. Aroma kemenyan berpadu dengan wangi tanah basah. Doa lirih bertemu suara burung yang pulang ke sarang. Bagi sebagian peziarah, perjalanan ini bukan sekedar mengingat masa lampau, melainkan cara menata hati, menyusun ulang keberanian, memohon ampun, dan menyiapkan tenaga untuk kembali berbuat baik di rumah masing-masing. Ritme ziarah berjalan tenang. Orang membersihkan area, menata sandal, lalu duduk dengan tertib. Juru kunci mengingatkan adab, hormat, tidak berlebihan, dan fokus pada nilai keteladanan. Di dinding, terpajang petikan nasihat yang diringkas dari cerita-cerita lisan. Jaga kesederhanaan, tolong yang lemah, dan kuatkan gotong royong. Sesekali, rombongan santri datang membawa kitab tipis.
Mereka belajar tentang akhlak, bukan untuk membesar-besarkan tokoh, melainkan untuk memelihara bekal agar tidak mudah congkak saat kelak memegang amanah. Ziarah juga menjadi ruang perjumpaan. Pedagang kecil menjajakan air mineral dan bunga tabur. Warga setempat memperoleh penghasilan, sementara peziarah mendapatkan kebutuhan tanpa perlu menawar alot. Ekonomi mikro hidup, namun nuansa utama tetap khidmat. Tidak jarang, orang-orang yang sebelumnya berselisih bertemu di tempat ini. Setelah doa bersama, mereka saling menepuk bahu, seolah masalah yang mengeras mendadak melunak. Kita ini bertetangga, jangan kalah oleh gengsi, kata seorang tetua. Terlepas dari beragam versi mengenai detail biografi, masyarakat Pati cenderung sepakat pada esensi. Syekh Jangkung dikenang karena budi pekerti yang mengangkat martabat sesama. Ziarah bukan untuk menggantikan kewajiban, tetapi untuk menebuhkan langkah. Orang pulang dengan komitmen yang lebih jelas, memperbaiki saluran air, menjaga kebersihan pasar, memuliakan tamu, dan merawat ilmu dengan kerendahan hati. Dari satu situs kecil, gema kebaikan merambat ke kampung-kampung, diam-diam namun terasa dalam. Warisan terbesar Syekh Jangkung adalah memadukan ketajaman nilai dengan kehangatan pendekatan. Di zaman yang cepat dan bising, kita rindu penyampaian yang jujur, menyejukkan, dan dapat ditindaklanjuti. Dari kisahnya, terhimpun beberapa pedoman praktis. Pertama, kebenaran memerlukan bahasa yang ramah. Kalimat keras bisa mematahkan, sementara humor dan empati membuka pintu. Rekan kerja yang keliru tak perlu dipermalukan, cukup diajak menepi dan dibantu menemukan akar masalah. Kedua, keberagamaan berjalan bersama kerja sosial. Doa subuh yang khusyuk menemukan wujud pada siang hari, membersihkan selokan, menyapa tetangga, mengatur antrian dengan adil, dan menurunkan ego saat musyawarah. Ketiga, ilmu yang sehat melahirkan kerendahan hati. Orang yang merasa paling benar biasanya paling sulit belajar. Syekh Jangkung menegaskan kemuliaan tampak saat seseorang siap berubah dengan data dan pengalaman baru. Ujilah diri, apakah pengetahuan ini membuatku lebih melayani? Jika tidak, mungkin yang bertambah hanya rasa unggul semu. Keempat, kepemimpinan berawal dari tindakan kecil yang konsisten. Perbaikan irigasi, pasar tertib, atau tanggul darurat. Lahir dari kesediaan bangun lebih awal dan menggerakkan tetangga terdekat. Pelajaran ini relevan bagi siapa saja. Guru, pedagang, pekerja pabrik, perangkat desa, juga anak muda yang merintis karir. Dalam kultur digital, kita mudah terpancing komentar cepat. Teladan Syekh Jangkung mengajak menurunkan tensi, memberi konteks, dan memilih kata yang menyembuhkan. Perubahan sosial bukan milik tokoh besar semata. Setiap warga punya peran. Menjaga ritme harian, memperhatikan yang tertinggal, dan memberi ruang bagi orang menebus kesalahan. Akhirnya, relevansi terbesar adalah harapan. Di tengah lelah menghadapi problem lama, sampah, banjir, harga kebutuhan, kita tetap bisa melangkah. Mulai dari yang dekat, dilakukan bersama, dan dirawat dengan ketulusan. Seperti air mengikuti jalan yang kita buat, masyarakat akan mengalir ke arah yang lebih baik bila disediakan jalur kerjasama. Dari jejak Syekh Jangkung kita belajar, kebenaran yang disampaikan dengan rendah hati lebih kuat daripada nasihat yang menggurui, doa yang diiringi kerja bersama melahirkan daya tahan, dan ilmu yang berbuah pelayanan menjaga kita dari congkak. Jika hari ini kamu sedang gusar oleh urusan rumah, pasar, atau kantor, cobalah mulai dari hal kecil. Sapa orang di depanmu, ringankan beban yang bisa kau pegang, dan biarkan humor yang lembut menurunkan tegang. Jadikan lingkungan terdekat sebagai ladang kebaikan. Dengan begitu, perubahan tidak perlu menunggu momen besar. Cukup komitmen yang dirawat sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Pati. Dukung terus channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng, beri like, dan bagikan video ini agar kearifan Nusantara tetap mengalir. Tulis juga kisah daerahmu di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi topik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.